pas start engine itu, kita ngelihat satu kota itu langsung kayak diem begitu. Itu sering kali di samping ngikut. Gue turun mobil, gue bukain pintu. Nah, di saat itu temen gue nggak ngelihat. Hah? Oke, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari segala berbahaya di dunia ini. Yes, tiba-tiba gua kedatangan seorang narasumber atau tamu nih yang punya pengalaman cukup menarik nih. Bisa bilang jarang nih orang yang punya pengalaman seperti ini. Jadi beliau ini katanya pernah memasuki salah satu kota gaib yang ada di Sulawesi Selatan, dan ini kota termasuk urban legend, yaitu kota Wentira. Bang Roland, Ya, apa kabar Bang? baik. Gimana tadi kesini? Lumayan dari Kemanggisan. Dari Kemanggisan. Betul. Kemanggisan tuh Palmerah, betul. Palmerah betul. Palmerah betul. Naik apa tadi? Kereta. Naik kereta, aman ya? Aman. Nggak ada kendala kan, aman? Aman. Nah, yang menarik nih mungkin kita langsung aja ya Ya. ke pembahasan tentang Wentira ini. Emang Bang Roland ini orang Sulawesi asli? Asli. Asli Sulawesi, tinggal di mananya? Di Tondanonya, Sulawesi Utara. Oh, Manado berarti? Manado, ya. Manado. Dari kecil di Sulawesi? Lahir besar sini, pas SMA ke sana langsung. Ke Sulawesi? Baru balik lagi ke Jakarta kapan? Balik lagi itu di 2010. Terus 2012 ke sana lagi, balik lagi sini 2016. Oke, bolak-balik. Nah. Oh, berarti keluarga masih ada yang di sana? Banyak. Banyak di sana. Oke. Nah, di sini sehari-hari ngapain biasanya? Kalau akhir-akhir ini sih saya ya bantu istri ya, karena punya laundry juga. Oke. Bantu istri, tapi emang sebelumnya kerja. Kerja di kantor. Oke. Nah, kita udah gak sabar nih. Tapi sebelum masuk ke cerita, seperti biasa, mode horor aktif. Nah, Mas Roland, jadi dari berita-berita atau apa cerita-cerita orang gitu tentang Wentira ini, yang saya tahu nih, Wentira itu adalah salah satu kota gaib yang ada di Sulawesi. Betul. Tapi waktu itu sebelum Mas Roland itu masuk kan bener ya, ke kota Wentira itu, Mas sudah tahu belum apa itu Wentira? Enggak tahu. Belum tahu? Enggak tahu. Itu kejadian tahun berapa, Mas? 2005 akhir. 25 akhir. Berarti umurnya berapa waktu itu? Saya umur 25 jalan 26. Oh, itu umur 25 di tahun 2005 itu. Nah, coba dia cerita. Gimana tuh kronologinya kok sampai bisa masuk gitu loh ke kota gaib ini? Iya. Jadi itu saya ingat di 2005 Desember ya. Karena waktu itu kan saya berprofesi untuk sementara saat itu supir taksi gelap. Taksi gelap tuh maksudnya? Jadi bawa mobil orang untuk trayek. Kalau zaman dulu itu istilahnya gini. Di zaman itu kalau dari kota Manado ke gunung ya, ibaratkan sini di Bogor, kan di Tondano, itu kalau di atas jam 7 malam kan udah nggak ada mobil. Oke. Jadi taksi gelap yang beroperasi tuh. Dengan satu orang dikasih 2 kali harga. Oke. Gitu. Nah itu saya berproses saat itu dadakan karena kan ya namanya orang kejar duit Natal ya. Gitu. Nah udah gitu di Desember itu tiba satu ketiga udah sekitar 6:30 malam itu ada satu rombongan. Saya waktu itu mangkalnya itu di stasiun Karombasan Manado. Oke. Dia bilang gini, Pak, Dumoga. Apa tuh? Dumoga, jadi kota yang di daerah Palu. Oke, maksudnya mau ke Dumoga. Udah, saya bilang berani berapa? Dia bilang 2, nah nggak bisa. Gue bilang 2. Akhirnya matinya di 3 juta. Tapi dengan perjanjian, makan, minum, rokok, bensin, pergi, mereka yang nanggung. Jadi 3 juta cuma mobil nih. Nah. Bentar Bang, ini orang yang Abang angkut ini orang kan? Orang, beneran? Oke. Rombongan gitu. Oke. Nah akhirnya saya panggil teman karena saya pikir waduh kalau pergi balik nggak kuat gue nih. Saya panggil teman, dealing, oke. Perjanjian, pergi dia nganter, pulang saya yang bawa.
gitu. Karena mobil juga mobil bos saya yang saya bawa waktu itu. Udah jalan kita waktu itu udah sekitar hampir jam 7 malam, jalan. Itu makan waktu hampir 2 hari ya. Jadi 1 hari lebih, 1 hari setengah lebih. Karena itu juga lamanya gara-gara singgah-singgah. Singgah makan segala macem. Nah, singkat kata waktu kita lewat, karena saya nggak tahu situ ada legend atau apa, saya nggak tahu. Belum tahu waktu Belum itu tahu, nggak tahu sama sekali. Karena memang saya orangnya nggak pernah update berita kayak gitu ya. Gitu. Dan mungkin waktu itu emang belum santer kayak gitu-gitu? Belum ya? Belum. HP aja saya masih pegang HP zaman dulu. Kayak misalnya di koran ngeliat ada Wontira gitu, Enggak, belum ada ya? Belum. Gitu. Karena memang di Manado itu, apalagi di kota saya itu yang di gunung ya, Tondano itu, warnet pun ada tapi jauh-jauh gitu loh jaraknya. Iya. Jadi males akses berita itu. Paling kalau dulu gosip-gosip miring aja gitu. Tapi nggak pernah denger Wontira. Nah akhirnya udah lewat setelah sampai Dumoga, penumpang turun. Teman saya bilang gini, sob, baku ganti nggak ada yang bawa. Artinya gini, gantian lu yang bawa mobilnya sampai Manado lagi. Gua tidur gantian. Nah, oh ini berdua ya? Berdua. Jadi pilot sama co-pilot nih. Ya udah, cuma dia bilang gini, ntar pulangnya agak ngebut aja gitu, karena kan inget kita pulang bensin nggak ditanggung nih. Jadi 3 juta yang baru dikasih, 1 juta buat bensin, 1 juta lu, 1 juta gua. Oh gitu, Nah udah, oke deh, karena istilahnya gue juga pikir kan kalau pulang udah lengang kan nih, udah enak dibawanya gitu. Penumpang udah pada turun kan? Turun, nah, kebut. Selama perjalanan itu saya nggak ngerasa apa-apa. Ini jalan biasa. Nah, itu ngelewatin jalan apa? Maksudnya jalan hutan apa? Trans. Jalan trans. Jalan lintas ya? Lintas. Cuma memang nggak seramai sekarang ya. Itu masih agak mengecil sedikit, nggak agak lebar. Dan memang saya lihat saat itu lewatin berapa jembatan. Nah, tiba satu jembatan, pas saya lewat, saya nggak perhatiin ada apa-apa di situ. Tiba-tiba dia kayak beloknya ke kanan. Jadi kan kalau trans itu kan dia satu jalur begitu ya, liku-liku gitu ya, kita ikut. Nah dia belok ke kanan, tapi saya ingat itu pas jembatan itu warnanya kuning jembatannya itu dia beloknya ke kanan itu agak curam. Tapi Bang Roland udah pernah lewat lintas ini Sulawesi sebelumnya? Baru yang pergi tadi. Baru yang ini? Pertama ini? Pertama kali. Nah cuma kan waktu temen yang bawa pertama dari Manado ke Dumoga, saya tidur dulu tuh, saya bahkan tidur, bangun pas di rest area. Nah pas pulang, jadi saya pikir ya udah karena ini satu jalur kan, udah dia tidur saya bawa. Nah pas saya ingat pas jembatan kuning, itu dia beloknya ke kanan agak curam ke bawah gitu, curam ke bawah. Saya ikutin. Tapi memang kondisi jalan saat itu sepi. Sepi banget. Nggak ada mobil lain, nggak ada motor lain. Nggak ada. Dan itu saya sempat lihat di jam di mobil itu. Saat itu menunjukkan jam 10.25 kalau nggak salah, hampir setengah 11 siang. Karena kan sampai Dumoga jam 8 pagi tadi. Gitu. Ini posisi siang? Sepi? Sepi. Tak, saya lihat, waduh agak curam nih. Pelan-pelan. Dan memang tips saya kecengin waktu itu ya, zaman-zaman itu masih, saya ingat saya putar November Rain, Guns N' Roses kayak gitu. Nyetel lagu untuk ngilangin butek. Nah udah. Saya lihat loh kok curam. Pas curam bawah dia rata, hutan semua nih. Masuk hutan semua. Kalau tadi hutan tapi satu-satu ya pohonnya. Kalau ini hutan semua, lebat. Hutan lebat sampai istilahnya. Tapi jalan masih aspal. Masih aspal. Saking lebatnya itu sampai kayak bunyi krik itu nganter banget. Gitu. Padahal ini dalam mobil. Udah lewat terus. Pas sampai kayak ujung begitu. Saya masuk kota. Pas masuk kota, saya lihat kiri. Ini mobil kondisi masih jalan. Kota, saya lihat kiri, kanan, kiri. Kota apaan ya? Cuma itu kota itu kuning. Semuanya kuning. Rata-rata kuning. Maksudnya gedungnya, rumahnya, orangnya pun bajunya kuning-kuning. Bangunan pertama yang dilihat tuh apa? Pas masuk itu? Rumah. Tapi rumahnya gede ya, rumahnya gede-gede. Nggak ada rumah kecil. Gede-gede maksudnya mewah-mewah? Mewah. Tapi memang kuning. Atapnya kuning begitu. Pilarnya kuning. Maksudnya kayak dicat kuning gitu? Iya, kayak dicat kuning.
Kuning semua, tuh satu kota sampai orang kuning. Makanya saya sampai melongo, ini kota apaan ya, kok kuning semua. Saya cuma mikir gini, apa ya kampanye Golkar ya? Iya kan? Tapi kalau kampanye kan mesti ada bendera Golkar ya. Gue bilang, masa sih? Karena kalau di Sulawesi itu dulu, kalau sampai sekarang kalau itu paling doyan tuh parpol. Oke. Jadi kalau satu daerah kuning semua, merah semua gitu. Saya memang apa ini? Gue masuk kubunya Golkar ya. Gue lihat kagak ada gambar pohon beringin. Udah gue berhenti, gue bangun teman. Sob. Coba bangun mana? Coba bangun kamu. Pas dia bangun, apa nih? Kamu masuk mana? Ya nggak tahu. Orang jalannya cuma ini. Kita nggak lewat sini tadi. Ya nggak tahu. Kan paginya gue sering tidur. Nah gue tanya sama kamu, lewat sini nggak? Enggak. Udah. Itu sebelum masuk nih ya, Bang Roland. Sebelum masuk kota itu kayak misalnya ada kayak perbatasan gitu, ada apa? Kayak gapura. Oh gapura. Gapura, tapi tulisannya saya nggak ngerti. Kayak apa ya? Mau bilang aksara Jawa, kayak model begitu. Sanskerta. Atasnya gitu. Gapura, tapi gapura itu kuning. Kuning juga. Kuning. Okay. Cuma karena saya pikir kan itu kan Sulawesi Selatan ya, maksudnya gini. Ya beda area, beda kali gitu. Kalau Manado mungkin ada namanya Sito, Timo, Tumoto gitu. Kalau sana mungkin apa gitu, nggak ngerti. Nah, jadi saya masuk. Jadi yang saya tahu itu memang belum Manado, masih daerah Dumoga. Udah, akhirnya kita putusin kita berhenti. Saya bilang sama temen, coba deh, lu keluar nanya. Karena selama saya jalan tadi sampai berhenti, itu orang ngeliatin kita semua. Itu perawakan orang kayak gimana? Penampilannya, mukanya? Ya, penampilannya sama kayak kita persis. Nggak ada yang pucat, nggak ada yang biru, nggak ada yang menyeramkan, persis. Cuma pas saya turun sama temen, nanya ke salah satu itu saya tegesin banget mukanya. Itu orangnya tinggi-tinggi ya. Ada 2 meter? Ada. Oke, lebih tinggi gini deh. Badannya itu gagah. Baju apa yang mereka kuning, pakai? kebanyakan kuning. Kalaupun dia kemeja kuning. Terus celananya itu kuning. Oh, maksudnya kayak pakai kaos, pakai kemeja gitu? Iya, tapi kuning. Tapi warnanya doang beda? Kuning. Nah, cuma rambut mereka biasa, kayak kita, hitam gitu, biasa. Oke. Nah, terus saya tegesin gini mukanya salah satu yang teman saya nanya, itu emang mereka semua rata-rata ini nih, yang tengah ini nggak ada. Oh, nggak ada. Rata kayak orang bunian? Oke. Gitu, saya mau korek teman saya, nggak enak kan, dia lagi nanya kan. Terus saya liatin lagi, dan mereka rata-rata cewek, cowok, anak kecil sampai tua muda itu rambutnya itu tuh sininya kayak ada tak lancip gitu ya, kayak berbentuk gitu, kayak dibentuk. Bukan ini kan, bukan luka kan? Bukan. Kayak bentuk tulang apa gimana? Rambut yang berbentuk begitu. Oke. Tajam kerucut begitu sampai di tengah sini. Itu sampai ngeliatin gini ke belakang, kok sama semua ya, gue bilang gitu. Kendaraan ada situ? Ada. Nah, setelah itu saya ingat teman saya tuh udah tanya gini, Bang, mau tanya kalau arah Langwan kemana? Dia jawab, tapi dalam bahasa, cuma bahasanya itu juga unik ya. Jadi dia itu kayak Melayu, kayak bersenandung. Kayak orang Malaysia gitu. Ya, karena dia bilang gini, Langowan mana? Gue sampai, nah ini orang mana gitu loh. Terus dia manggil lagi temennya, rekannya itu, dan situ saya lihat mereka cara manggil itu, oi, panggil gitu. Datang temennya, Langowan, dia cari Langowan, Melayu begitu. Lah temen gue sampai bahasa gini, gila ya, tahu. Udah biarin aja. Terus pada ngumpul semua di sana, ada kira-kira 5-6 orang. Pada bingung yang kita ngomong Langwan tuh, mereka tuh kayak nggak tahu di mana gitu. Ya udah deh, bilang ya udah deh Bang, makasih ya Bang ya, makasih, ntar saya tanya lain. Iya, oke, ya. Udah, kita jalan. Nah di situ saya lihat, jadi kita masih di sebelah mobil, itu lewat kereta kuda, itu kereta gede, kuning semua, kudanya putih. Oh, kudanya ini beda warnanya. Dia putih. Kudanya putih, dan kudanya tinggi ya. Tinggi. Ini lebih gede dari Bang Roland kudanya? Lebih gede. Tinggi.
plok gagah pokoknya jalannya. Dua kuda gitu. Dan biasa kan yang saya aneh lagi kalau saya lihat kereta kuda ya, biasa kan kudanya itu ini pakai penutup ya. Iya. Ini enggak. Kayak kebuka gitu aja. Kebuka gitu, dia cuma pakai tali dan talinya tuh kuning. Orang yang pegang itu juga kuning, bajunya kuning, orang kayak kita cuma itu ininya rata, rambutnya gitu. Itu kereta kuda. Teman gue sampai bilang, apa iya ya? Zaman sekarang masih ada yang beginian gitu loh. Kalau di Manado kan bilangnya bendi. Bendi itu apa? Bendi, kalau sini bilang dokar, andong. Oke. Apa iya masih ada bendi? Tahu gue bilang. Cuma pas gue lihat ke kiri agak ke atas gue bilang, lihat. Itu kita lihat kayak monorel. Oke. Monorel swing lewat begitu. Itu monorel itu kaca. Kayak tabung kaca. Oke. Tabung kaca gitu swing gitu. Kayak kalau kayak kita LRT kali ya. LRT betul. Tapi itu ini kayak kaca. Swing gitu. Temen gue bilang, apaan tuh ya? Gue bilang kagak tahu, kayak kereta. Waduh, apaan? Nah, di situ kita melihat ke atas, itu gedung-gedungnya atasnya kuning emas. Karena apa? Di atasnya. Iya. Jadi ini gedung dan mereka gedungnya itu atasnya rata-rata sama. Ini gedung, kalau kita gedung kotak ya. Kalau mereka tuh gedung ada kerucutnya gitu. Gedung ada kerucutnya. Oke. Kerucut gitu. Nah, kerucutnya itu kuningnya emas. Nah, gue bisa prediksi itu emas karena kan ini siang hari. Mengkilat. Mantulin cahaya. Iya. Gue bilang gini sama temen, lu pernah ke Jakarta ya? Kalau lihat Monas, no ujungnya kayak gitu tuh. Temen gue bilang, itu mas bener ya? Bisa nggak kita ambil? Gila, digebukin lu ntar sini. Jadi gue berdua sama dia tuh kayak ngeliat-ngeliat gitu, cuma berdua. Dan orang-orang ngeliatin. Kayak ngeliatin kita tuh kayak alien gitu loh. Ini orang dari mana gitu. Tapi Bang, lu berdua sempet mikir nggak sih kalau lu berdua tuh cuma kecapean gitu? Kayak, anjir. Enggak. Lu bener-bener sadar dan... Sadar. Lihat betul di situ. Dan udaranya saat itu nyaman ya. Nyaman. Jadi nggak ada mau bilang takut, panik, nggak. Nyaman banget dan dingin. Udara itu dingin. Padahal Sulawesi itu udaranya gimana? Panas ya. Daerah Palu apalagi. Panas. Iya. Itu dingin dan lu tuh nyaman gitu. Dia tuh kayak feelingnya tuh kayak pengen stay lama di situ. Stay lama gitu. Udah gitu. Tapi kendaraannya tuh gimana, Bang? Maksudnya apakah ada Civic, ada CR-V apa gimana? Enggak. Kalau yang gue lihat itu kereta ya, kereta kuda. Oh, dia kendaraan zaman dulu. Kereta kuda, kecuali yang mentereng itu yang itu kayak monorail itu. Swing gitu. Dan itu pipa-pipa banyak. Dan ada beberapa gedung yang kayak tower gitu, bulat, tower lagi bulat baru kerucut. Wah, itu ke dunia fantasi. Itu yang gue lihat dulu atas gitu. Nah, rumah-rumah penduduknya sempat kita lihat kayak setengah bulat telur. Bulat setengah gitu. Bawahnya kaca, terus pakai penyangga. Itu rumah-rumahnya? Rumah-rumah mereka. Tempat orang pada tinggal. Gede, rumah-rumah gede-gede. Gede-gede dan kuning. Kuning semuanya. Kuning semua. Nah gitu, gue ajak jalan temen gue. Yaudah jalan bentar. Jalan. Kita ngeliat kedai makan. Tulisnya, tapi bukan dia, kalau kita kan tulisnya kedai makan atau apa. Dia cuma tulisannya restorante. Gitu, T-nya 2. Nah, gue bilang sama temen, lu lapar, mau tempat makan. Ayo, tapi gue tahan lagi, jangan. Nih tempatnya asing, jangan, ntar udah racun lagi lu. Tapi itu tempat makan tuh gede banget. Jadi kayak setengah oval gitu, jadi kayak telur ditidurin gitu, setengahnya tuh gede sampai ke atas, gede banget, kaca semua. Dan ada orang-orang masuk keluar situ. Bisa dibilang arsitekturnya tuh nggak ada di sini. Nggak ada, nggak pernah gue lihat. Nggak ada. Dan gue penasaran, gue ngeraba aspalnya ya. Pas gue raba aspalnya, itu kayak keramik. Keramik, marmer gitu. Nggak kayak kita kan, kita kasar. Enggak, jauh sama kata aspal deh. Gua dongkok, gua raba gini. Wih, gua sampai kayak, lu raba dah, gua bilang raba dah. Dikeplak-keplak gini, keramik apa marmer? Enggak, marmer bego lu. Marmer, kamu nggak tahu dah, pokoknya gila keren banget di kota gitu. Sampai bilang, ini presidennya siapa ya bisa bangun begini gitu loh. Udah,
Terus di saat itu kita ngelihat Ini di restoran teh. di depan restoran itu ada kayak, gue nggak tahu kalau di kita mungkin aparat ya, Polisi. Dia datang itu keretanya itu ada dengan 8 kuda gede-gede, keretanya itu 2 digandeng, turun 4 orang dari situ, badannya gede-gede dan bajunya itu agak beda ya, kuning tapi dia ada lancipnya gini. Lancip gitu, dan di sini itu kayak pegang senjata. Senjatanya apa? Pedang. Oh, pedang. Datengin kita berempat, mereka berempat datengin kita berdua. Waduh, gue bilang, mati lu, ditangkap lu. Gue bilang, lu sih ludah kali lu. Enggak. Datengin, ditanya, dari mana? Saya sama temen bilang, oh dari Manado ke Dumoga mau balik lagi pak. Nah, dia langsung bilang gini, arahnya dari sana. Iya, keluar. Saya disuruh keluar. Wah, kok keluar? Pak, maaf pak, kita malah mau nanya. Dia langsung keluar. Udah, teman saya masih ngeyel nih. Dia bilang, kasih waktu 5 menit ya pak ya, 5 menit aja mau cari toilet, dia bilang gitu. Yeah. Nah, si orang yang tadi bilang keluar, dia kayak bahasa ke belakangnya, tapi kita nggak ngerti bahasanya. Ini udah beda lagi bahasanya. Udah beda bahasanya, kita nggak ngerti. Dan dia balik lagi, dia bilang 5 menit. Nah, pas 5 menit kita agak balik ke arah ke mobil. Di saat itu temen gue ketemu perempuannya daerah situ, itu perempuan cantik semua. Tapi kuning. Putih tapi baju kuning. Bajunya kuning. Oh, kulit mereka tuh sama kayak kita. Oh, kulit tapi itu... putih loh. Oh. Putih bemerah ya. Cakep. Oh, gila cakep banget asli sumpah. Cowoknya ganteng, asli gue aja sampai lumer, gue ngeliat gila anjir. Cakep banget. Tampan gitu loh. Nah, temen gue bilang gini, gue mau ajak ngobrol ya. Gue bilang, lu mau bawa? Pak, gue mau ajak ngobrol sebelum kita kan udah diusir nih. Gue kenalan dulu dong. Iya. Paling nggak nomor HP-nya gitu. Ya udah. Akhirnya gue jalan ke arah mobil, dia jalan ke arah cewek itu. Dan gue lihat dia sempet ngobrol, sempet ketawa-ketawa sedikit. Dia balik. Gue bilang, lu dapet nomor HP-nya? Kagak. Orang dia bilang dia nunggu gue di sini nanti, kapanpun gue balik, singgah ya katanya gitu. Dia bilang singgah gitu. Ini perempuan bilang kayak gitu? Iya. Tapi waktu dia balik, perempuan itu tetep situ, sambil ngada-dada gitu. Tapi udah cantik asli sumpah. Cantik banget. Sebenarnya namanya nggak? Ada. Ada nama? Ada. Namanya siapa? Alia. Oke. Nomor telepon nggak jadi tanya? Nggak. Jadi dia cuma bilang dia tunggu di situ ke teman saya ini, kapanpun balik katanya singgah ke situ cari dia. Terus udah, teman gue bilang, mau kenalan nggak? Gue bilang enggak, lu aja. Gue bilang gua mah yang sekampung aja kagak beres, gimana yang beginian. Udah. Akhirnya kita lihat dari arah belakang empat orang yang tadi pakai pedang datangin lagi. Wah, udah nih kita suruh keluar. Benar-benar suruh keluar nih. Ya udah, akhirnya kita naik mobil. Nah, waktu kita naik mobil, pas start engine itu, kita ngelihat satu kota itu langsung kayak diem begitu. Diem semua ngeliatin. Ngeliatin semua. Bahkan maaf ya, rombongan orang atas berhenti. Iya. Berhenti. Kan ini mobilnya. Bro, pada berhenti bro. Sob, berhenti. Waduh. Nah, di situ temen gue bilang, waduh, kok begini ya? Berhenti kayak mematung. Berhenti semua. Saat itu gue langsung muter arah, dan kalau namanya ban mobil di marmer itu kan bunyi cicit. Bunyi. Berarti bener marmer itu. Iya. Bak, mundur, maju lagi. Gue bilang gas bro, gas. Udah cabut. Nah, sementara cabut kita masih lihat di belakang spion. Itu masih tetap kita masih lihat mereka tuh mematung begitu ngeliatin. Tapi bukan ngeliatin marah. Ngeliatinnya biasa gitu. Kayak tatapan kosong tuh kan? Kosong, ngeliatin gitu. Udah cabut terus sampai istilahnya itu gapura yang kita lewatin. Iya, yang awal itu. Nemu nih gapura, pas kita lewat mobil mati mesin. Oke, mati mesin. Jadi kita lihat gapura kan, gue bilang, ini nih yang tadi gue masuk. Karena kan waktu masuk kan teman gue tidur. Ini yang gue masuk, udah keluar. Pas belum lama keluar, ada kali berapa meter, mati mesin mobil. Lek, mati, nggak mau nyala.
Waduh, tarik rem tangan, keluar. Pas kita keluar, balik belakang, itu gapuranya akar. Akar? Udah bukan gapura lagi. Maksudnya akar? Akar-akar ranting gitu. Mm-hmm. Kayak saling telungkup begini. Oke. Berarti gapuranya udah nggak ada? Nggak ada. Dan di balik itu, kosong. Pohon-pohon tinggi. Pohon-pohon gede. Dah, gue langsung bilang, bro, naik yuk, nggak jadi gue turun, ayo. Pas naik lagi, pas baru mau naik, tuh mobil kayak masuk lubang ya, gubrak begitu. Duk, waduh, kandas. Pas kandas, buka kaca, wah jurang. Oh, jadi depannya udah begini? Jurang. Buset. Udah setengah masuk jurang kan? Iya. Jurang, oh jurang. Udah, nah situ dengan orang, woi mobil mau masuk jurang. Udah nonton, tolong. Akhirnya udah ditarik sama mereka. Pas ditarik, gue ngeliat di samping mobil itu sebelah kanan gue ada prasasti segini kali, warnanya kuning, tulisannya Ngapa Wentira. Oh, kaget gue, langsung gue turun mobil, gue tarik temen gue keplak, gue bilang baca, nama kotanya ya, iya. Kayaknya nama kotanya nih, udah diem. Udah, pas gitu, gue ditanyakan sama penduduk setempat nih, sampai kalau di sini bilangnya RT RW ya, kalau saya bilang pala, nggak ada pala gitu. Udah, nah akhirnya bawa ke situ, kita cerita, dan orang itu dia bilang bahwa yang kita masukin itu adalah ya kota Wentira. Kota Wentira itu. Jadi dari sekian banyak pelancong yang hilir mudik nih, ribuan. Di jalur lintas itu ya? Lintas itu, nggak semua. Memang ada beberapa yang kayak kita juga, tapi nggak semua yang masuk. Gitu. Dan Bang Roland sempat nanya-nanya nggak tuh sama si bapak ini, yang pernah masuk sana juga, apakah sama yang mereka lihat? Sama. Dia bilang sama. Dan itu kebanyakan pelancong berakhirnya nggak jauh beda sama kita. Maksudnya? Jurang? Jadi jurang. Okay. Berakhir di pinggir jurang gitu. Nah, dan rata-rata yang mereka lihat sama gitu dengan yang kita lihat, cuma ya lebih detail kita katanya, sampai bisa ngeliat bentuk rambutnya segala macem gitu. Bahkan ada situ, waktu itu dia bilang ada 3 orang, yang satu kesurupan. Kesurupan apa? Kesurupan, jadi sampai sekarang gangguan jiwa katanya. Abis dari masuk situ? Pas di bawah pohon, jadi kan seberangnya itu akar-akar itu, ya, akar-akar di bawah situ nari-nari sendiri. Nari-nari sendiri? Gitu. Yang 2 kayak orang bengong, pas ditanyain sama, masuk ke situ. Waktu itu mereka pakai motor malah masuknya. Oke Bang, kita balik dikit ke kota Wentiranya itu Bang ya. Tadi kan selain Abang lihat gedung-gedung, restoran gitu kan, kendaraan-kendaraan kuda, nggak ada mobil ya, motor nggak ada ya? Nggak ada. Paling jauh apa sih yang lo bisa lihat di situ? Kayak mungkin ada siluet gunung apa gitu? Gunung nggak ya, tapi gedung-gedung. Gedung-gedung aja tuh? Gedung sama monorel. Monorel doang itu? Iya. Kira-kira kalau diwaktuin berapa lama Abang di situ? Ada setengah jam. Setengah jam ya? Gitu. Okay. Setengah jam. Cuma yang saya ingat kan waktu itu 10:30 ya. Pas mobil ditarik, kita sadar di pinggir jurang. Itu udah jam 7 malam. Tadi kan di 10:30? Iya, 10:30. 10:30. Pas ditarik. Udah malam. Pinggir jurang itu udah malam. Tapi waktu keluar dari akar-akar itu masih siang, masih terang. Pas jebluk begitu, lap, malam. Tahu-tahu malam gitu. Cuma kan di saat itu di daerah itu ada lampu-lampu ya, lampu-lampu jalan. Jadi terang. Gitu. Dan kalau misalnya nih yang waktu itu ditahan milik polisi itu kan, polisi itu pergi gitu misalnya. Kalau Abang nolak gimana? Apa yang terjadi? Waduh, tewas. Soalnya ya bukan senjata, bukan pistol, yang gue lihat pedang ya. Dan pedang itu kayak pedang bukan golok ya. Ujungnya lebar begini. Kayak apa ya? Kayak godam ya. Panjang belok gitu. Iya, belok begitu. Jadi bukan kayak kelewang, enggak. Kayak godam gitu. Kayak pedang-pedang di Arab kalau nggak salah tuh ya. Pokoknya kayak gitu ha, model gitu. Belok gitu. Oh, badannya itu loh gila. Keker-keker. Tingginya sampai rata semua. Tinggi-tinggi, keker-keker. Iya.
Dan gagah, mukanya gagah gitu. Tapi muka mereka nggak ada punya bewok, Nah, bersih semua. bersih. Kumisan aja nggak ada, bersih. Makanya saya bilang tuh perfect ya, kalau manusia untuk ukuran manusia tuh perfect gitu. Laki-laki perfect, ceweknya apalagi perfect lah. Gitu. Tapi nggak ada gadget itu. Nggak ada. Zaman itu ya cuma Nokia doang yang gue pegang, dan mereka semua nggak ada yang pegang. Bukan gadget. Maksudnya orang-orang Wentira itu. Nggak ada. Nggak ada yang pegang sama sekali. Gitu. Tapi yang mereka jalani sama kayak kita, ngobrol dengan sesama mereka, ketawa-ketawa. Biar kayak kita lah. Bawa belanjaan, tapi gue nggak ngikutin belanjaan apa itu. Pokoknya kayak gitulah, biasa. Ya, aktivitas manusia kayak biasa. Iya, bahkan ada anak kecilnya, ada. Makanya Bang Roland ngerasa nggak takut gitu kan. Gitu. Dan nyaman. Nyaman, bener nyaman. Kalau disuruh tinggal, mau. Tapi di saat itu ya, setelah kalau sekarang ditanya gue nggak mau. Karena apa ya, gue tahu itu bukan nyata. Iya. Tapi di saat di situ nyaman. Sampai teman gue sendiri bilang, gue mau stay di sini dulu ya. Makanya akhirnya tadi saya nggak mau, akhirnya karena merasa nyaman, saya bilang yaudah jalan-jalan dulu yuk. Karena emang nyaman. Jadi nggak ada mulu horor, angker, berdarah, nggak ada, bener nggak ada. Orang yang bikin gue tuh nggak terlalu banget. Waduh, muka keren-keren asli, sumpah keren-keren. Udaranya wangi nggak? Enggak sih, biasa ya, biasa, kayak gini aja. Cuma nyaman loh, nyaman aja, suasananya nyaman, bikin betah lah. Betul, panas enggak, kedinginan juga enggak, gitu, adem. Nah Bang, kita lanjut ya ke setelah lu udah keluar lah dari Wentira ini, ditolong sama warga dan ngomong sama sesepuh itu, lalu kemana lagi tuh? Nah habis itu gue pulang ke Manado, bareng sama temen itu. Saat itu gue pulangin mobil. Udah nyampe ke Manado, temen gue turun, dia pulang, gue balik, gue pulangin mobil ke bos. Gue bilang, bos, tukar mobil ya, gue nggak mau pakai mobil ini lagi. Terus ya udah, lu terserah pakai apa. Dan gue sempat bilang, bos, kalau bisa keluarin. Jangan, enak aja, ya udahlah. Nah, 2-3 hari sesudah itu, yang gue inget itu mobil sempat 3 kali celaka setelah dari yang gue pegang. Dan sopir-sopirnya selamat, sempat gue temuin satu yang di rumah sakit Malalayang. Mereka bilang, aneh, ini mobil gue udah parkir, gue tidur, dia jalan sendiri. Hah? Ini mobil, gue udah parkir, sama sopir-sopir kan kita kalau udah parkir ngetem ya, tidur. Tidur dalam mobil? Mobil, udah dia tidur, pasang rem tangan. Terus jalan tuh mobil. Tuk, nabrak. Dan nabrak kenceng, tuk, sampai dia terlempar. Berarti kayak ada yang nginjek gas? Iya. 3 kali kayak gitu, jadi 3 kali diperbaiki mobil itu. Nah, habis 3 kali, akhirnya gue denger bosnya jual mobil itu, nggak tahu jual kemana. Pokoknya dijual mobil itu. Karena ngerasa nih mobil udah nggak beres. Udah nggak beres. Tapi gue nggak bilang macem-macem, maksud gue nggak mau bilang. Gue cuma bilang waktu yang gue tukar mobil, gue bilang, bos, tukar mobil, jual aja mobil udah nggak enak, gue bilang gitu. Oh, abang nggak cerita soal masuk Wentira ke bos? Nggak. Oke. Gitu. Sama yang teman-teman sopir juga gue nggak mau. Karena takutnya jadi terobsesi kan. Gue bilang gue nggak mau. Nah udah gitu, semenjak saat itu gua terus terang ya. Jadi kalau kita sopir-sopir itu kan kalau nganter orang, biasa kalau pulang nggak selamanya dapat penumpang, biasanya kosong. Balik lagi ke Manado, itu sering kali di samping ngikut. Siapa? Perempuan yang di sana. Yang lambai Alia. Si Alia itu? Maksudnya ngikutnya gimana bang? Duduk sebelah mobil. Kan gue udah tukar pakai mobil lain. Ngikut. Di saat gue balik dari, jadi Manado Tondano ada penumpang. Nah dari sana kalau kosong gue balik lagi ke Manado. Ini posisi sendiri ini? Sendiri. Itu sendiri? Setiap kali sendiri. Oke. Balik nggak ada penumpang kosong nih, dia ada di samping. Samping ini kursi? Iya. Samping. Ngapain dia? Ngajak ngobrol langsung. Sama kayak kita begini. Ngajak ngobrol? Iya. Apa yang dia obrolin waktu itu? Ya biasa istilahnya, kayak kita gini, emang penumpangnya berapa orang biasanya? Gitu, ngobrol biasa. Abang nggak kaget dia tiba-tiba dari situ? Kaget. Cuma gimana ya kalau... Maksudnya tiba-tiba muncul tuh gimana sih bang? Kayak jadi gue bawa mobil nih, gitu. Bawa mobil, tiba-tiba dia langsung ngobrol. Pas ngobrol, gue liat, wah lu, ngana istilahnya. Oke. Udah, tapi gimana ya? Kalau kita kedatangan setan, itu pasti kaget tuh, wah ya kan? Iya. Ini enggak adem.
Lagi-lagi kayak ya kaget aja gitu loh. Iya. Tapi nggak takut. Enggak. Dan ternyata itu dialamin temen gue juga ini. Yang sesudah kejadian itu ya, dia pun sering kalau sama kayak gue, pas ngobrol di pool kan, ngobrol-ngobrol, dia bilang, sama, kita lihat begitu, saya juga begitu. Gue bilang, lah tadi gue dari sana, tadi gue dari sini ke sono malah kosong. Tadi setiap kosong. Setiap kosong nggak ada penumpang. Tapi posisi mobil jalan ya, bukan ngetem. Iya. Pas jalan nggak ada penumpang, hadir. Nah kalau sama yang temen lu itu dia ngobrolin apaan? Sama kayak gue juga. Sama. Jadi nanya. Dan bahkan temen gue sampai konyolnya pernah diajak main ke mall. Yang bener bang? Iya. Pas kosong iya. Sama si Alia ini? Iya. Jadi temen gue cerita. Pernah waktu itu pas malam minggu kan, kosong. Terus karena temen gue emang naksir kan. Terus diajakin sama temen gue. Melanjut orang Bajalang misalnya. Yuk kita jalan-jalan gitu. Ayo kayak gitu. Udah ngiterin lewat Boulevard Manado sampai ke salah satu mall di Manado, turun di mall. Doi turun? Turun, buka pintu, turun. Terus kemana dia? Jalan bareng. Ini teman gue ngomong, jalan bareng. Kalau sama gue enggak. Kalau sama saya, dia sampai ke misalkan nih dari Tondano Manado kosong nih, dia ada di samping. Pas sampai di kota Manadonya, dia turun. Saya lihat dia turun, dia bilang, nanti ketemu lagi ya. Dan udah dia turun kayak orang, jalan dan hilang di tengah kerumunan orang. Masuk orang-orang gitu, hilang gitu aja. Dan nggak ada bau, nggak ada. Wangi nggak? Nggak, biasa kayak orang. Bener, biasa. Dan yang gue nggak bisa gue lupain tuh adem gitu. Perasaannya adem aja. Meskipun lagi bete atau dulu kayak adem, kayak gitu gimana sih? Gue kayak motor sama dia gitu loh. Iya. Gitu. Nah temen gue sampai kesengsem sama dia, dan dia sampai dibawa ajakin ke mall. Terus gue tanya, terus makan. Serius lu? Iya makan di pinggir. Jadi kan Boulevard di Manado itu ada rumah makan. Makan di situ. Makan. Berarti orang lain bisa lihat dia? Lihat. Terus gue bilang, serius lu? Iya. Ini cewek, kalau ibaratkan artis Indo kayak siapa? Tamara Lezinski. Buset, cakep banget dong. Model kayak Arab-Araban gitu. Cantik. Ini lebih putih. Putih banget. Ibarat kata nih gini ya, dia nggak usah pakai makeup, emang cantik. Dan rata perempuan itu cantik semua gitu. Dan nggak mau, kalau saya bilang nggak ada pakai emas, enggak. Nggak pakai aksesoris apa nggak ada. Polos semua. Begitupun yang laki-laki nggak ada pakai jam tangan, nggak ada. Polos. Pakaiannya waktu itu apa? Sama kayak kita. Maksudnya apa, ke duster apa gimana? Baju dia kerja kaos. Kalau yang pertama kita ketemu di sana, si Alia tuh pakai kaos. Kaos tapi kuning. Kaos polos kuning. Celana panjang kuning. Sepatu kuning. Nah kalau yang pas sama gua, dia pakai kemeja kuning sampai sini. Celananya? Bawahnya rok kuning, sepatu hak tinggi kuning. Cakep banget itu mah. Cantik, bener-bener. Cantik. Cuma karena saat itu kan gua udah married. Oh, kita udah married? 2005 gua udah married. Gua kan married tahun 99. Kalau temen gue ini emang bujang lapuk. Bapuk dia. Tapi Bini tahu waktu itu? Enggak. Soal si Alia? Gua nggak tahu. Oh, nggak ngasih tahu. Sampai 2 tahun kemudian dia ngikut gue balikin mobil ke bos, udah nggak mau narik lagi, gue nggak pernah ngasih tau ke dia. Oke. Gitu. Karena ya maksudnya dia nggak akan percaya kisah Wentira, malah dia lebih percaya gue selingkuh. Takutnya. Karena perempuan kan di mobil, lu ngapain lagi? Ibarat kalau zaman sekarang lu koyo kali. Tapi kan ini perempuan nongol tiba-tiba, Pak. Iya, tapi kan Bini mana mau percaya sih? Iya juga sih. Istilah lu ngambil di mana? Namanya supir kan. Lu ngambil di mana, turun di mana? Waduh, lu goyang di mana gitu. Iya kan? Itu gue cegah. Jadi udah biar Tapi akhirnya Bini tahu. Enggak sampai sekarang. Oh, belum tahu juga. Enggak akan gue kasih tahu. Oke, tapi kan gitu. Ntar nonton ini. Kalaupun dia nonton ya silakan. Pecah perang kemudian nanti. Gitu. Karena dulu kalau di Manado tuh gini, istilahnya gosipnya lebih hebat ya kalau di Manado. Jadi kalau Jakarta kan cuek-cuekan deh, tetangga-tetangga. Kalau sana enggak. Lu pecahin piring, baru menit ini, lu tersebar sampai kampung sebelah.
Buset, saking ramenya tuh. Iya, omongan gitu. Nah itu gue cegah. Iya. Dari sini ngomongnya cewek ini, ntar sampai sono, wah dia main gila. Sampai sono, wah dia buntingin orang. Udah panjang. Itu yang gue cegah. Iya. Gitu. Dan itu di pribadi gue sendiri ya, dia 2 tahun. Tapi yang gue shock, di temen gue lebih cepet ternyata. Dia 1 tahun kemudian, di November akhir 2006, meninggal temen gue. Ini berarti setelah keluar dari Wentira itu, iya. setahun kemudian. Setahun kemudian, akhir November dia meninggal. Keluarga kabarin, gue dateng, prosesi pemakamannya ibadah, udah dalam peti pakai jas. Cuma waktu di peti normal ya, temen gue normal. Terus gue sempet nanya ke keluarga, sakit apa? Enggak, tiba-tiba sesak napas, cuma 2 jam, sekarat, nggak sampai rumah sakit meninggal. Nggak sempet bawa ke rumah sakit, cuma sesak napas meninggal. Dokter Gitu. diagnosanya apa? Nggak sempet diagnosa. Nggak sempet? Oke. Jadi dia pakai sesak napas, terus mau dibawa ke rumah sakit, belum nyampe, putus. Udah meninggal. Dan waktu gue lihat pertama, mayatnya itu biasa ya. Maksudnya kalau jantung kan biru atau hitam. Enggak, biasa. Dan muka temen gue senyum. Senyum di situ? Senyum. Biasa kan kalau yang biasa gue lihat orang meninggal kan mukanya kerut begitu ya. Iya. Kayak berat gitu. Kalau nggak dia nggak senyum. Makanya di saat itu sebelum tutup peti, gue kasih doa-doa buat dia karena gue liat dia senyum. Gitu, senyum. Nah, yang aneh sesudah prosesi ibadah kan mau acara tutup peti nih. Tutup peti. Pas itu tutupan mau diangkat begini, semua pada ngelihat, kuning. Semuanya ngelihat? Iya. Kuning. Gue langsung berdiri dan padur, gue mana. Bener kuning. Kan dia pakai jas nih, dipakai sarung tangan gini. Iya. Ini kuning. Mukanya ini kulitnya kuning. Kuning semua. Kalau tangan udah nggak kelihatan sama ini, karena kan dipakein kaos kaki sama ini. Kuning. Kayak berubah gitu. Kuning. Kayak kuning telur. Kuning banget itu dong. Kuning banget. Kayak dicat. Kuning. Langsung. Kaget semua langsung. Wih, kenapa tuh kuning? Langsung. Istilahnya saya langsung. Wah. Empedunya pecah tuh. Buruan tutup. Wih, tutup. Langsung tutup. Di saat itu, karena apa? Gue langsung firasat. Wentira. Karena kuning. Dan kuning itu seperti kuning warna baju yang kita lihat di sana. Baju-baju mereka. Kuning telur. Gitu. Tutup, kubur. Tapi balik ke Wentira sebentar. Temen lu inget gak? Temen lu tuh pernah megang apa gitu di Wentira? Cewek itu. Megang cewek itu doang? Iya. Oh, lu megang gak? Enggak. Oh, tapi temen lu megang tangannya? Megang, iya. Kan kenalan, dia yang datengin. Salaman, gini. Pokoknya dipegang-pegangin tuh cewek. Cewek gue didiem, ketawa-ketawa. Udah, akhirnya datang ke gua. Si Alia yang masih sana, Alia cuma lambai gini. Ya gua ngelambai juga. Gitu. Dan yuk nanti ya ketemu lagi gitu. Nanti singgah lagi sini. Apa mungkin gara-gara ini? Kayaknya. Dan gue langsung setelah dia meninggal jadi kuning gitu. Sehari sudah dia meninggal gue langsung mikir, wah ketemu Alia dia nih. Karena gue ingat kata-kata terakhir, kalau kesini main sini cari saya ya. Gitu. Udah. Nah pas besok, sorry gue potong. Pas di pemakaman itu ada nggak sih Alia? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Nggak ada. Nah seminggu sesudah pemakaman kan gue nggak narik dulu tuh. Gue nggak narik. Nah kalau selama gue nggak narik, gue di rumah nggak ada. Selama nggak narik nggak ada dia? Nggak ada. Tapi begitu gue pegang mobil lagi muncul. Tapi kalau penumpang kosong. Ini pas udah temen gue meninggal ya. Seminggu kemudian nggak narik. Abis itu gue narik lagi, pegang mobil lagi, ada lagi dia situ. Nah tapi waktu dia ada, gue nggak nanya temen gue. Gue udah nggak mau. Ya ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa aja. Tapi memang gue nggak mau megang. Sama sekali. Nggak mau. Berarti lu dari kota Wentira itu lu pernah megang apa-apa? Nggak mau dari megang sana? dia. Cuma aspal doang, keramik itu? Gitu. Kalau dia emang belum megang tuh perempuan. Oke. Tapi selama setelah itu yang dia muncul di samping gua terus itu nemenin gua ngelihat dia ya radio tiap dipegang sama dia, nyari-nyari channel gitu. Tapi karena gua nggak mau megang, dia juga kayaknya nggak mau megang. Mungkin kalau gua pecicilan ke temen gua megang, pasti dia megang juga. Iya. Tapi gua nggak mau. Tapi ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa, sampai gua bilang, gila hidung lu imut banget ya, gila. Gua bercanda.
Pas sampai kota Manadonya, udah. Turun. Dia bilang, kan gue bilang nih, Alia mau turun sini. Oh iya ya, saya turun sini aja ya. Dan gue liat dia buka pintu, jalan, hilang di balik orang-orang. Kerumunan. Setiap hari seperti itu. Lu nggak pernah kepikiran bang, buat nanyain soal Wentira Udah nggak. sama si Alia itu? Udah nggak mau. Nggak mau. Jadi di saat selama dia nemenin gue narik ya, yang gue obrolin sama dia ngobrolin ke gue tuh ya keseharian gue. Keseharian aja. Dan gue sempet beberapa kali gue bilang, anakku kan cewek juga ya. Wah, karena gue kalau secantik lu enak kali gitu. Oh ya, anaknya abang kayak gimana? Gue. Jadi kayak orang normal. Tapi emang gue nggak mau megang. Nggak mau, apalagi semenjak kejadian temen gue meninggal ya. Gue udah tahu dia bukan orang. Iya. Gitu. Tapi ya anehnya setiap kali dia muncul, tuh perasaan kita adem banget. Oh, lu udah tahu nih? Tapi udah tahu. Dia pasti mau muncul nih gitu. Adem banget. Pokoknya biasanya tuh kalau udah saking hampir tiap hari ya, karena kan kita namanya sopir driver gitu hampir tiap hari itu ada penumpang, maksudnya ada mobil kosong lah ya. Iya. Setiap kali kosong nih, mau melaju, gue langsung nyebut gini, ketemu Alia lagi nih, enak nih ngobrol. Jadi kayak udah nggak takut. Dan bener belum lama gue jalan dia nyambut dari sebelah. Abang. Gitu deh. Iya. Udah, lu lagi Lia. Ayah ngobrol lah. Mumpung gue bete nih jalan, ayo bang ngobrol apa gitu. Enak orangnya. Lancar ngobrolnya, nggak gagu, nggak muka biru, enggak. Bahkan bercanda-bercanda. Sampai lain kali kalau ada orang lucu pinggir jalan, bang lihat deh bang, orangnya gitu, topinya kayak gitu ya. Iya bener, bercanda. Itu sampai berapa lama lo begitu sama dia? Hampir 2 tahun. 2 tahun? Gitu. Nah waktu hampir 2 tahun itu, gue mulai tersadarnya itu teman-teman pun bilang gue gila. Pernah kejadian gini, udah mau hampir 2 tahun ya. Gue turun mobil, gue bukain pintu. Nah di saat itu temen gue nggak ngeliat. Hah? Teman satu pool. Kan sopir semua nih. Iya. Waktu itu kejadian udah sore, sekitar jam 5. Gue turun dari Tondano turun ke Manado. Masuk kan kalau kita driver nomor urut ya, nomor urut gue masuk, gue bukain pintu dia, gue bilang turun Lia. Temen-temen pada berdiri. Siapa tuh nggak ada apa panggil? Siapa yang lu ngomongin itu? Ini temen gue, Lia. Wah, gila. Mana gila tuh anak? Enggak ada orang itu. Tapi pas gue bilang ini ada orangnya. Di situ wah dia nggak ngelihat sekarang nih. Jadi awal-awal yang tahun-tahun pertama itu mereka orang ngelihat dia, udah mau akhir-akhir udah nggak ngelihat. Cuma gue doang ngelihat. Nah di saat itu gue udah mikir, gue nggak mau sampai kayak teman gue berakhirnya. Gue langsung negatif ke situ ya. Udah nggak lama dari itu gue pulangin mobil ke bos gue dan gue bilang gue udah nggak mau narik lagi. Gitu. Dan semenjak saat itu sampai sekarang gue nggak ketemu dia lagi. Gitu. Kan lu udah nggak narik. Gue nggak narik. Gitu. Karena ya emang gue udah menghindar. Karena terakhir-terakhir orang udah nggak ngeliat dia. Gue doang yang ngeliat. Awalnya orang ngeliat. Awal-awalnya ya, apalagi yang sebelum teman gue meninggal dan sesudah teman gue meninggal, itu bahkan ada satu bilang, wih gila ceweknya cakep banget bro. Masih pada ngeliat. Tapi akhir-akhir udah nggak ada yang lihat. Tapi mereka nggak pernah gue kasih tau namanya siapa. Gue cuma bilangnya temen. Gitu. Ya istilahnya kalau gue saat itu ya, kebanggaan punya teman secantik itu gitu loh. Bangga buat gue gitu. Tapi lu ada perasaan sedih nggak? Udah nggak ketemu si Alia lagi? Ada sih. Jadi sedih tuh gini, teman curhat gue hilang. Oke. Teman curhat gue hilang. Karena jujur gue, meskipun punya istri, punya anak, tapi namanya kita laki-laki ya, kita nggak usah bohong ya. Kita butuh orang ketiga untuk berbagi cerita juga. Gitu kan nggak selamanya istri udah pusing di rumah, kita tumpukin dengan masalah, lebih pusing lagi dia. Kita butuh temen gitu di luar. Nah, gue nemuin sosok ini. Dan dia jadi pendengar yang baik loh. Didengerin semua, bahkan bilang sabar ya bang. Rindu tetap jujur masih ada sampai sekarang. Cuma gue udah menghindari hal-hal yang udah gue nggak mau gitu. Sampai saat ini bini gue nggak tahu. Tapi dia ngomong tuh kayak logat sono kan, logat iya, Mentira kan. Melayu. Agak Melayu gitu kan. Melayu. Dan itu lancar. Lancar. Dan
aduh adem, pokoknya bawaannya adem banget deh. Baru kali gitu gue dapet temen ngobrol nih yang seperti itu. Berarti Bang, dia tuh termasuk ini bukan sih? Jin bukan? Wah nggak ngerti ya gue nggak bisa deskripsiin jin atau apa ya, maksudnya kalau gue bisa deskripsiin kalau misalnya dari gue umur 3 tahun sampai sekarang ngeliat ya. Oh dari umur 3 tahun udah? Sering ngeliat. Sering ngeliat yang seperti itu? Yang dulu-dulu gue ngeliat kan, kalaupun dia wujudnya asli napak ya, itu pucat, matanya biru, segala macem ya kan. Kalau ini nih orang. Sampai saat ini juga gue nggak mau bilang ke keluarganya bahwa gue sama dia pernah nyangkut di situ. Nggak pernah mau bilang. Dan memang sejak kejadian itu, tiap kali kita dapat trayek jauh nih, kita tolak. Udah nggak mau lagi. Pernah dapat lagi, Dumoga, 3 juta, 4 juta, nggak mau, cari yang lain. Karena gue emang udah hindarin, nggak mau lagi gue kesana. Cukup pertama dan terakhir. Terakhir narik kapan? Kalau terakhir narik total semua itu 2007 pertengahan. Pertengahan itu udah nggak mau udah lagi nggak mau narik, itu mobil udah pulangin, udah nggak mau lagi. Setelah dari ini abang nyari tahu nggak sih apa Wentira itu bang? Setelah kejadian itu, apalagi ketemu sama yang sesepuh itu ya, saya nggak mau cari tahu. Nggak mau, karena pas si sepuh itu bilang kota itu jarang yang bisa ketemu masuk, gue langsung wah nggak bener nih. Gitu. Jadi prinsip gue dunia lu, dunia gue. Dan temen gue juga bilang gue nggak mau situ lagi. Tapi dia udah kenal sama cewek ini. Tapi ada nggak di pikiran lu dulu itu, kalau mereka ini emang manusia bang, tapi mereka itu ditutup? Ya, sempat berpikir. Kayak gitu. Manusia biasa kita bukan setan atau apa. Tapi ditutup, nggak semua orang bisa lihat. Betul. Kayak Wakanda lah bang kalau tahu bang. Iya, betul. Kayak ditutup benar. Iya. Karena wujudnya orang. Orang kan? Orang. Cuma nggak ada ininya. Ininya rata, terus rambutnya khas banget. Kerucut. Sampai si Alia juga gitu. Dia kerucutnya cantik banget. Kerucut sini, terus dia belas di samping sini. Wih, cantik. Gue masih ingat kok. Cantik banget, asli sumpah. Berarti lu udah sering bang? Maksudnya kejadian kayak gini udah sering? Kayak lu misal lagi kemana, tau-tau di mana gitu? Hilang ya. Sering? Bini gue sendiri sebelum nikah sama gue nggak percaya, dia religius. Selama gue 4 kali hilang. 4 kali hilang? Gue dia mau mobilnya sekalian. Dan kondisinya nggak lagi tidur ya, melek, jalan, tiba-tiba hutan. Ini lagi posisi lagi nyetir berdua? Iya, lagi ngobrol, tiba-tiba hutan. Kok bisa gitu? Maksudnya pasti ada kayak rasa-rasa gitu lah bang, ini kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Enggak, biasa aja. Tiba-tiba loh kok hutan. Nanti dikembaliin lagi biasanya malam. Biasanya balikinnya malam. Tapi kondisi mobilnya itu udah becek. 3 kali hilang bareng sama mobil, 1 kali sama motor. 2 naik motor, tiba-tiba munculnya malam di bawah jembatan. Itu maksudnya selama masuk hutan itu, ini cerita kita ya. Selama masuk ke dalam hutan-hutan itu yang hilang itu, emang dikasih lihat apa? Oh banyak. Hah? Waktu sama istri ya, waktu hilang 4 kali itu apalagi yang mobil, pas di hutan, itu banyak banget makhluk yang nggak lengkap kondisi tubuhnya. Nggak lengkap. Okay. Ada yang kecil semua separuh, ada yang gelantung ada kepalanya doang. Dan itu lampu mobil nyorot. Nyorot semua kelihatan? Nyorot iya, nyorot, hutan semua. Dan itu lama tuh? Lama, durasinya lama. Berapa kira-kira? Ada 20 menitan. 20 menit? Iya sih. Karena nyari-nyari jalan kan. 20 menit kalau ngeliat begitu lama bang? Lama. Karena nyari-nyari jalan, itu becek semua, hutan, nggak ada petunjuk. Terus tahu-taunya keluar? Biasanya kita ketemu orang. Oke, ketemu orang, terus? 4 kali hilang, 4 kali ketemu orang yang sama, kakek-kakek. Orangnya sama? Iya. Dia nyegat di depan, dia langsung bilang, salah arah, balik. Pas kita balik bener, jalan raya lagi. Gitu mah aku motor, hutan ya, udah. Ngeliat tuh macam-macam tuh, bahkan ada maaf katanya, ular buntung lewat. Ular separoh, segini, lewat. Macam-macam. Nah ketemu kakek-kakek lagi, dia bilang muter. Kamu udah salah jalan, sana balik. Ini kakek-kakek sama muncul terus 4 kali? 4 kali. Abang nggak pernah lihat kakek ini sebelumnya? Nggak pernah. Sosoknya masih ingat. Pakai topi Pak Tani, gantung kayak karungan kecil gitu, telanjang kaki, baju lusuh, compang-camping gitu.
di tengah hutan. Sebelum hilang itu belum pernah ketemu kakek ini? Nggak pernah. Gitu. 4 kali. Nah sejak saat itu akhirnya ya udah, saya bilang sama istri kalau perjalanan jauh udah biar gua aja. Lalu Sendiri? nggak usah. Oh kalau sendiri enggak? Kalau sendiri pernah berapa kali, tapi maksudnya gini, saya akhirnya nggak mau ajak istri kalau perjalanan jauh, takutnya ngalamin lagi. Yang gue pikir gini, lama-lama gila dia ntar. Oke. Gitu, jadi cukup 4 kali maksud gue. Yang lain-lainnya biar gue, kalau gue hilang sering. Pernah lagi waktu itu ke daerah Kawangkoan ya, Kawangkoan perbatasan Tompaso, di jalan tiba-tiba masuknya kubur. Masuk kuburan? Kubur tua. Makam Kiri kanan makam semua. Ya gue turun dari motor, gue dorong. Jadi emang masuk. Itu abang dari kecil emang udah langsung kayak begitu apa ada Iya. tahapannya bang? Awalnya gue 3 tahun, umur 3 tahun, opa gue yang datang. Opa, oke. Itu juga waktu umur 3 tahun, jadi dari bokap sama nyokap, gue lebih dideketin ke keluarga nyokap. Jadi keluarga bokap nggak mau deket, gitu. Nah pas 3 tahun itu gue dideketin opa gue dari sebelah bokap, ayahnya ayah gue, yang ternyata udah 7 tahun meninggal sebelum gue lahir. Gitu, dan dia datang kondisinya basah dan terakhir singkat kata dia hilang di depan kita semua, di hadapan nyokap juga meleleh. Dan bekas lelehannya, keramiknya ada sampai sekarang dibawa sama abang gue di Cepete. Ada dokumentasinya. Hitam sampai sekarang. Emang abang nggak mau jadi normal aja bang? Maksudnya apakah abang pernah berusaha gitu kayak? Banyak kali mau berusaha normal. Pernah di umur 17 18 itu sempat hilang. Hilang lagi? Hilang, jadi udah nggak bisa lihat apa-apa. Oh maksudnya ininya hilang nih, udah nggak bisa lihat yang gitu-gituan. Di saat itu gue agak tenang waktu itu kan, wah udah nggak bisa lihat lagi nih. Bahkan waktu itu gue sempat ngetes nih, jalan sendiri ke kuburan waktu itu. Wah nggak ngeliat, aman. Dengar enggak, ngeliat enggak waktu aman itu. Nih, nggak ngeliat apa-apa. Masuk 19 tahun, lihat lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang jadi? Sampai sekarang udah nggak, maksudnya udah nggak bisa hilang-hilang. Bahkan lebih jelas dari yang dulu. Dan yang gue lihat napak. Bukan asap, bukan sekelebetan. Cuma bedanya ada. Kalau orang napak ada bayang, dia napak nggak ada bayang. Itu bedanya. Kalau bukan orang nggak ada bayangannya? Tapi napak. Oke, kan biasanya orang ngecek dulu nih kaki. Oh kalau nggak napak, Betul. kalau nggak napak, setan nih. Kalau gue nggak, yang gue cek bayangnya dulu. Bayangannya. Atau ada yang ikut belakang, yang gue lihat bayangnya dulu. Kalau cuma bayang gue, tapi ada kakinya, bukan orang nih. Oke. Bayang dulu yang gue lihat. Karena kan manusia normal, pagi siang sore malam pasti ada bayang. Bener. Pas ketemu cahaya, bayang. Ada bayangannya. Dia nggak ada bayang. Tapi napak. Bedanya napak nggak napak ini apa maksudnya? Apa beda level apa gimana? Enggak sih, yang gue lihat jadi kaki atau mereka pakai alas kaki ataupun enggak, jadi memang nempel di lantai ya, bahkan jejaknya ada. Jejaknya ada, tapi bayangnya nggak ada. Jadi bukan melayang, enggak, napak. Pun tangannya kalau megang meja atau apa tuh megang. Itu, tapi emang nggak ada bayang. Nggak ada bayangan. Nggak ada bayang. Kalau si Ali ada bayangannya? Enggak. Enggak. Karena siang-siang di sebelah mobilnya nggak ada bayang. Nggak ada bayangan dari? Nggak ada. Pas dia turun juga ya nggak ada bayang. Tapi waktu itu abang belum curiga tuh, belum paham lah tentang bayangan-bayangan. Belum paham. Gue mulai paham pas umur masuk 19 tahun lagi ya, pas dapat lagi gift itu, karunia itu dapat lagi, baru gue bisa bedain ada bayang atau nggak ada bayang di situ. Yang sebelumnya gue nggak bisa bedain orang bener sama setan. Gitu. Cuma yang bisa gue bedain apa? Dia hilang gitu. Tapi nyata gitu. Jadi bukannya gue menyalahi orang yang bilang oh gue sekelebatan cuma 10 detik. Benar, cuma kan beda orang. Kalau gue itu lebih kepada kebaikan flashback ke belakang biasanya, gitu. Jadi pernah berapa kali gue diminta bantuan orang dulu nemuin mayat. Oke. Nemuin mayat. Mayat yang udah 1 tahun lebih nggak ditemuin. Ini bisa flashback ini kayak ini ya, yang gue tahu sih kayak retro gitu ya, retrokognisi gitu. Iya. Itu emang beneran ada kayak gitu ada. ya? Ada. Oke.
Jadi kita, kalau saya sendiri ya misalkan, tapi gini, misalkan dia meninggal nih, dibunuh di sini. Saya nggak bisa retronya di kubur dia, nggak bisa, di rumah dia nggak bisa. Mesti di tempat darah dia tercurah di situ. Abis napasnya di situ. Pegang aja. Bekasnya dia terakhir gelimpang di situ, pegang aja. Muncul orangnya. Di saat orang lain nggak ngeliat, muncul, ajak ngomong. Karena itu pernah kejadian waktu saya umur SMP ya. SMP saya waktu itu masih di Jakarta. Ada satu teman kelas saya meninggal. Dulu masih zaman RX King tuh. RX King. RX King. Dia mati tabrakan masuk ke dalam tronton, remuk. Udah. Nah, satu kelas saya itu, setiap saya masuk sekolah itu jadi kalau kita itu kayak dibully ya. Yeah. Dibilang orang aneh gitu. Akhirnya pas teman saya meninggal, satu kelas ngajakin. Coba si Roland ngeliatin si Arman meninggal, ayo. Oh, udah, janjian waktu itu di daerah Kedoya. Ke situ, gue pegang. Dan namanya waktu 1 minggu sesudah dia meninggal, kan darah itu masih ditutup pakai pasir ya. Bekas pasirnya gue pegang. Muncul orangnya. Pas muncul malah kabur. Yang lain ngeliat? Ada yang lihat, ada yang enggak. Oke. Ada yang lihat, waduh, kabur. Muncul. Pas muncul, bang, nih ngomong aja. Ngomong orangnya. Udah, gue ajak ngobrol. Dan kalau mereka itu tipikal lagi nih, kita ajak ngobrol nih, tapi jangan nanya aneh-aneh. Kalau aneh-aneh nggak bakal dijawab. Yang bakal dijawab tuh satu, kalau dia mati ya meninggal nggak wajar, meninggalnya kenapa? Kalaupun dia dibunuh, siapa yang bunuh dia kan kasih tahu. Gitu. Tempatnya pun di mana dibuangnya, kalaupun dia dibuang dia akan kasih tahu. Lebih dari itu dia nggak jawab. Nggak jawabnya maksudnya diem aja gitu ya. Oke. Ya. Dan biasanya kalau berapa detik kita udah nggak nanya lagi, dia langsung bilang saya pergi ya. Udah hilang. Gitu. Nah, berarti Bang Roland ini bisa dibilang mendalami ya hal semacam ini gitu. Iya. Gitu. Cuma emang agak terganggu sih. Agak terganggu juga. Iya, soalnya kayak gimana ya? Sebagian orang kan antara percaya dan nggak percaya ya. Benar. Jadi ada yang berpikir bahwa paranormal, psychic. Jujur saya sendiri nggak mau kayak gitu. Saya mau orang seperti orang hidup normal, gitu. Istri juga bilang, lu nggak usah kontroversi dalam arti gini, jangan sampai nantinya lu dianggap aneh-aneh. Gue bilang enggak lah, kayak gini-gini aja istilahnya jujur nih, podcast gini kan zaman dulu saya tuh nggak ada. Iya. Jadi kalau kita cerita perorangan awam, wah kita dibully, dikata-katain, sarap lah lu, gila lu. Ya mungkin sekarang juga yang nonton bang. Iya. Bakal kayak gitu juga bang. Pasti. Ya kan? Pasti ya namanya cerita kayak gini kan percaya nggak percaya kan bang. Betul. Ya istilah gila, hoax, halu ya. Bahkan ada satu channel yang saya lihat dia bilangnya secara garis keras ya, Indigo tuh orang halu katanya. Iya. Saya terus terang menentang hal itu, menentang hal itu karena saya pribadinya praktisinya langsung, saya ngelihat langsung gitu. Retro masa lalu, bahkan yang Tampomas itu yang udah diangkat juga di salah satu channel itu nyata yang saya lihat kapal kebakar di tengah-tengah Masa Lembo. Waktu itu saya naik kapal Pelni. Nah kapten kapal itu lupa niup peluit 3 kali, berhenti di tengah, kapalnya lewat, kebakar. Orang lain nggak ngeliat, penumpang lewat nggak ada yang lihat, cuma saya doang. Jadi kayak live show. Gitu. Padahal saya sendiri nggak pernah ngikutin berita, nggak pernah. Gitu. Karena saya aslinya dari kecil itu sebenarnya gamer. Ah masa? Tukang main game. Oh tukang main game. Tukang main game. Makanya kayak update berita nggak doyan. Gamer. Nah mengenjak SMA mulai suka parpol, politik. Ya kan? Jadi mau bilang cerita-cerita legenda enggak. Apalagi bilang urban legend, mana gue tahu. Karena kan jadi zaman SD dulu, PSBB dulu kan, kayak gini-gini nggak ada. Bintaro nggak ada beritanya, maksudnya di buku sejarah kan nggak ada. Nggak ada. Lagi ya kan tragedi. Tragedi. Iya. Jadi akhirnya setelah gue alamin baru gue tahu. Baru tahu, apalagi soal Wentira itu. Iya. Akhirnya tahu ternyata. Betul. Ada kota gaib. Oh iya, gue penasaran juga nih bang. Tadi kan lu bilang Alia ini nggak ada bayangan. Nggak ada. Di kota itu? Nggak ada. Semua penduduknya? Nggak ada. Nggak ada bayangan? Nggak ada bayangan Nggak ada. di kota itu? Enggak. Mereka doang sosok sama bangunan-bangunannya itu. Gitu. Nggak ada bayang. Nggak ada bayangan? Yang ada bayang cuma gue, temen gue mau mobil yang kita bawa.
Kereta kudanya nggak ada bayang, tapi napak. Kuda keplak itu. Kuda, bener kuda. Nggak ada bayang. Tapi sempat lihat ada makanan di restoran itu nggak sih? Jadi restoran itu kayak kaca ya, kaca-kaca semua. Kita cuma lihat orang-orang makan, tapi jenis makanannya pun gue nggak kenal makanan itu. Cuma orang makan, masuk keluar rame, kayak kota, rame gitu. Terus, dan nggak ada makhluk mengerikan ya, nggak ada, gitu. Kakek nenek ada. Ada, tua ada. Itu. Pokoknya anak kecil, orang muda, orang tua ada. Ada semua. Tapi porsi sama. Ininya nggak ada, sama rambutnya itu tajam gini, semua rata. Dan bajunya kuning. Baju ya, bukan kulitnya, baju. Kalau temen gue meninggal, kulitnya yang jadi kuning. Gitu. Itu sih yang gue masih ingat sampai sekarang, makanya nggak lagi deh. Tapi lu sempet ada perasaan trauma nggak kalau lihat yang kuning itu? Sebetulnya ada trauma. Trauma. Makanya gue agak sebuah baju kuning gua waktu itu gua kasih ke saudara. Oh. kasih ke saudara. Bahkan dulu kan sebelum kejadian itu gua sebenarnya pecinta Golkar. Oke. Semenjak kejadian itu gua udah nggak mau Golkar, gua pilih yang merah-merah dah. Gara-gara Wentira itu. Iya, yang merah-merah aja dah gitu. Jadi sampai sekarang gua pakainya tuh kalau nggak hitam, biru, hijau, pokoknya gua nggak mau lagi kuning. Gua hindari kuning. Handphone pun gitu, gua pilih gua nggak mau kuning. Casing pun nggak mau kuning. Gitu, gue ngirain kuning karena itu masih terbawa yang berapa tahun yang lalu itu. Tapi gini bang, ini mungkin pertanyaan terakhir bang. Gue ngelihat lu tuh bisa masuk ke kota itu karena lu punya ini apa? Ya kemampuan lah bisa bilang gitu. Tapi mungkin nggak sih kalau orang biasa kayak gue nih masuk ke situ tiba-tiba? Bisa, karena teman gue ini orang biasa. Tapi dia mesti bareng dengan orang yang bisa. Oke, masuk. Tapi kalau sendirian itu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kayak lu masuk itu lu mesti bawa undangan. Undangan itu ya temen lu yang bisa ngeliat. Jadi sebenarnya yang mereka undang itu temen lu. Dan yang masuk. Dan apakah yang bisa lihat ini? Maksudnya kan ada level-level tuh yang level menengah, level udah expert lah gitu misalnya. Apakah mesti level-level tertentu kita berangkatnya apa gimana? Kalau gue feelingnya ya, yang pasti dia ada levelnya. Jadi kan kalau dari indinya sini itu ada yang cuma bisa ngedengar, nggak bisa ngelihat, ada yang bisa ngelihat nggak bisa dengar. Tapi mulai dari yang tingkat medium, medium sampai cakranya bisa masuk. Tingkat medium tuh kayak gimana maksudnya? Orang masuk ke dalam dia. Orang bisa masuk ke dalam dia. Jasad ya, maksudnya arwah. Medium. Jadi dia tuh kayak wadah. Itu bisa masuk ke situ. Oke. Gitu. Kalau gue jujur gue bukan tipe medium. Tipe apa? Retro. Ngeliat masa lalu, interaksi dan ngelihat orang-orang itu. Gitu. Itu retro. Kalau menurut sesama ini yang pernah gue ketemu, dibilangnya masuknya cakra yang mahkota. Cakra itu apa sih? Jadi gue tau di Naruto dong cakra. Dia tuh kayak punya mata ketiga di sini, di jitu. Kalau orangnya sama itu bisa ngeliat, tapi secara langsung ya bisa ngeliat dan itu kayak ada mahkotanya. Nah itu bisa flashback, bisa ketemu, bisa ngobrol dan bisa ngejamah, bisa megang. Gitu. Dan gue berapa kali megang, maksudnya sosoknya. Nah, kecuali yang ini gue nggak mau. Yang Wentira nggak mau. Nggak mau. Satu lagi bang, ada saran nggak nih buat viewer gue nih yang mungkin mereka ini penasaran juga nih sama kota Wentira, karena kota Wentira ini kan termasuk salah satu kota gaib yang cukup ini juga nih, rame juga lah. Betul. Selain ada Saranjana, ya, betul. Dan Padang 12 segala macam itu kan. Ada saran nggak lo buat mereka yang nyari nih? Apakah ayo semangat cari gitu? Kalau buat gue sih gini ya, gue cuma saran nih, jangan. Karena yang gue alamin, memang lu masih di saat lu masuk situ lu adem. Yang bahaya itu lu ada perasaan nggak mau keluar dari situ. Itu yang paling bahaya. Perasaan itu langsung timbul saat itu, kayak lu tuh adem, kayak lu tuh kayak ada bisikan ini nggak usah keluar. Dan mereka memang pembawaannya masyarakat dalam Wentira itu tuh bersahabat. Nggak kayak lu tuh dia ngapain sih lu sini? Enggak.
Itu pun yang 4 orang kayak polisi itu yang gue lihat itu, mereka pun cuma bilang perginya itu pun bukan kayak marah gitu. Gua pergi. Gitu. Jadi ya makanya teman gue berani ngomong, Pak, mohon bentar ya nyari toilet ya. Dan itu diizinin pula? Diizinin, tapi dia setelah ngomong, nggak tahu gue ngerti bahasa apa kan. Mungkin kalau dia dengan tatapan marah, mengerikan, ngibrit langsung teman gue. Ya mungkin ibaratnya gini Bang ya, kalau orang kan di dunia nyatanya tuh banyak masalah, apa segala macam. Kalau udah bisa masuk ke sini ya ngapain lagi gue keluar gitu. Betul. Kan? Ya kan? Bahkan temen gue sempet, ya itu di saat mau keluar itu ketemu si Alia ini ngobrol. Gitu. Dan nggak diteriakin, woi keluar, udah bilang keluar. Enggak. Tapi emang adem, posisi adem kayak lu tuh emang nggak mau keluar dari situ. Adem banget kayak masa lalu plong gitu. Bener. Cuma kalau bilang saran, gue bilang jangan ya. Karena takutnya emang kebawa bener. Hilang gitu. Kasihan keluarga kalian gitu. Iya, ntar pada nyariin nggak pulang-pulang. Lagi di Bentir. Gitu. Iya. Gitu, jangan deh gitu. Dan bagi yang emang nggak bisa ngeliat, jangan dipaksain. Karena resikonya pasti ada. Yang alami aja gitu ya. Kalau buat kita yang emang dari kecil gitu ya, kita juga nggak pernah minta ya. Nggak pernah minta, nggak pernah dipaksain, tiba-tiba dapat begini gitu. Tapi yang istilahnya yang mau maksain untuk bisa memang, tapi ada efeknya gitu sih. Oke Bang Roland, ini makasih banyak nih udah mampir ke channel gue Bang. Sukses selalu buat karirnya, buat usahanya ya Bang ya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Gua Joe sama Bang Roland, sampai ketemu di cerita selanjutnya.